Tiga. Siapa orang-orang yang ketiga yang karakteristik masuk surga itu adalah wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang menahan amarahnya. Padahal dia mampu untuk berbuat marah, tapi dia mampu untuk bisa mengendalikan marahnya, mengendalikan lisannya. Hadirin rahimakumullah, ini pentingnya pengajian nih ya. Jadi masya Allah, kadang-kadang kita lupa terkait dengan apa yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh nabinya. Sesungguhnya ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi dan minta nasihat, ya Rasul, tolong berikan aku nasihat. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Nah sahabat ini lalu bertanya lagi, masa cuma nasihat itu saja? Lalu apa lagi ya Rasul? La taghdab, jangan marah. Itu aja ya Nabi. Lalu apa lagi ya Rasul? La taghdab, jangan marah. Ternyata hadirinullah, Nabi SAW adalah manusia yang gak pernah marah kecuali karena Allah Ta'ala ya. Nabi marah kalau seandainya agamanya diinjak-injak. Nabi marah kalau seandainya ada orang-orang kafir kemudian membunuh orang-orang muslim ya. Maka kalau kemarahan itu wajar, normal, manusiawi gitu. Tapi marahnya ditumpahkan dalam karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Mujahidin, Masjid Agung Mujahidin. Kami hormati segenap para pengurus, juga para ulama, para kiai, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita kembali dihidupkan, ruh kita dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruh kita, nyawa kita untuk hidup kembali. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita melaksanakan kewajiban, di antaranya salat subuh berjamaah, berzikir ya, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lain ini adalah sebuah wasilah kita, jalan untuk bisa mencapai ridho Allah, dan insya Allah kelak nanti kita akan bersama-sama mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Salawat dan salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang mengikuti langkah-langkah beliau sampai akhir zaman kelak nanti. Mudah-mudahan kita diantaranya adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah, termasuk yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita kelak nanti dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi kita Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin Allah, merupakan kemuliaan, kehormatan yang sangat luar biasa saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian di masjid yang mulia ini, Masjid Agung yang kita banggakan. Dan
Saya orang sini juga, asli di Serpong, ya, lahir. Tentunya kalau orang tua kita mungkin kenal waktu kecilnya. Jazakallahu khair kepada pengurus, Pak Ketua yang sudah memberikan kesempatan kepada anak di sini untuk bisa belajar juga, ya. Belajar untuk bisa saling mengingatkan di antara kita semuanya. Karena yang terbaik di antara kita itu adalah siapa? Yang bertakwa, ya. Yang terbaik di antara kita itu adalah yang bertakwa. Nah, hadirin rahimakumullah, pagi hari yang berbahagia ini di tengah ujian Allah menghadapi wabah penyakit ini, ya, Covid 2019, mudah-mudahan di Serpong sudah hilang, ya. Tetapi bentuk ikhtiar kita, tawakal kita kepada Allah agar kita terhindar dari wabah itu tentunya harus mengikuti ya, syariat, ya, ketawakalan kita kepada Allah dengan mengikuti protokol kesehatan, ya. Kebetulan saya ditugaskan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ya, paham betul terkait dengan perkembangan korban jiwa hampir mencapai, sudah dipastikan 5.000 orang sudah meninggal dunia nih, di Indonesia, ya. Kalau seluruh dunia hampir 1 juta orang meninggal dunia akibat Covid sejak awal tahun yang lalu, Masya Allah, ya, termasuk saudara-saudara kita. Kita berharap kepada Allah semoga kita dihindarkan dari wabah musibah Covid-19 itu dan musibah-musibah lainnya. Nah, hadirin rahimakumullah, waktu yang sedikit ini insya Allah saya sampaikan tema kita di pagi hari ini, tema yang sederhana tetapi berat, ya. Beratnya kenapa? Berat pahalanya, berat kenikmatannya, ya. Sederhananya apa? Sesungguhnya sederhananya bisa kita lakukan semuanya, insya Allah, asalkan kita mau untuk bisa mengikuti langkah-langkah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kita adalah terkait dengan karakter para penghuni surga. Mudah-mudahan nih di antara sekian banyak kita yang hadir semuanya, bukan di antara semuanya yang hadir di sini, insya Allah termasuk orang-orang yang akan dimasukkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi karakter para penghuni surga ini sebagai bentuk motivasi kita orang beriman, bahwa orang yang mengatakan la ilaha illallah pasti masuk surga di akhir kematiannya, insya Allah. Maka oleh sebab itu kita salah satu syarat untuk bisa masuk surga itu kuncinya adalah kalimat la ilaha illallah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, ya, di akhir ayat itu kecuali kita beragama muslim atau kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, muslim itu kalimatnya utamanya adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, kalau kita bayangkan terkait dengan kenikmatan surga, ya, di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan nikmat surga. Di surga itu Bapak-bapak rahimakumullah, model-model kita ini sekarang itu udah nggak ada nih, nggak ada, ya. Kenapa tidak ada? Nggak ada yang tua, ya, nggak ada yang tua. Uruban atroba, semuanya sama, satu umur, ya. satu bentuknya sama, besar-besar begitu, ya. Dan kemudian ya satu umur. Dalam hadis dikatakan ada umurnya antara 30 sampai 30 tahun, 33 tahun, ya, Kiai. Jadi itu tidak pernah tua, tidak pernah sakit di surga itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan betapa di surga itu adalah tempatnya banyaknya kenikmatan-kenikmatan, ya. Oleh sebab itu hadirinullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quran, ya, terkait dengan karakteristik orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita buka di Al-Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai 135, ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah sampaikan bahwa dan bersegeralah kamu mencari ampunan dan Tuhanmu, ya, ampunan dari Tuhanmu untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang disediakan, yang luasnya seluas langit dan bumi, itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, surga itu luasnya seperti luas langit dan bumi. Di dunia saja, coba hadirin rahimakumullah, kita bayangkan rumah di BSD, ya, rumah di Alam Sutra, rumah-rumah yang besar-besar itu ada yang menawarkan, atau ruko-ruko yang sekarang bertebaran di pinggir jalan Serpong sana itu menawarkan, ada yang satu kamarnya 1 miliar. Di BSD ada yang 20 miliar. Orang berbondong-bondong tuh, orang-orang yang mampu tentunya, ya, ngantri booking dulu, ya. Itu padahal paling luas itu 200 meter, paling luas itu, ya. Tapi orang berusaha untuk bisa memiliki rumah yang mewah seperti itu. Lalu kenapa kita tidak berusaha untuk bisa memiliki rumah, tempat yang begitu luas yang Allah Subhanahu wa taala sediakan seluas langit dan bumi? Di mana itu? Surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati hadirin Allah, satu jengkal tanah di surga itu lebih baik dibandingkan dengan dunia dengan seisinya. Masya Allah, ya. Dunia dengan seisinya. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, bersegera, wasari'u ila magfirah, bersegera untuk meminta ampunan kepada Allah. Nah, ciri-ciri orang-orang yang memang disampaikan oleh Allah terkait dengan ciri-ciri orang yang memang punya harapan masuk surga Allah Subhanahu wa taala adalah bersegera untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu hadirin, setiap pagi di awal subuh kita sholat berjamaah di Masjid Agung atau di masjid yang terdekat yang biasa kita laksanakan, itu adalah merupakan bagian dari sarana kita untuk bisa mencapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak istighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu hadirin Allah, melangkahkan kaki dari rumah dengan kaki kanan, dengan kaki kiri, dengan jalan kaki, naik motor, naik mobil, utamanya jalan kaki gitu. Kaki pertama akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kaki langkah kedua akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau seandainya tiap hari bapak-bapak rahimakumullah melangkahkan kakinya ke masjid, niscaya itu akan dihapuskan dosa-dosanya. Maka itu akan menjadi sarana kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Jadi sesungguhnya kita mohon ampun kepada Allah itu merupakan bagian daripada sarana kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama hadirin Allah, siapa orang-orang yang memang memiliki karakter masuk surga Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang-orang bertakwa. Lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memang menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala di bumi ini, orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, dan orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mata. Masya Allah, lahum maghfiratu wa ajrun kabir, dan dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itu yang kayak kita mungkin hadirin Allah, mudah-mudahan takut kalau seandainya kita berbuat kejahatan. Itu adalah merupakan salah satu karakteristik orang-orang yang akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita mungkin Bapak Ibu rahimakumullah lihat ya, di koran, di TV, ataupun ada di masyarakat kita, tiap hari kerjanya itu justru nakut-nakutin orang, ya, rampok sini, rampas sana, ya. Kemudian apa?
omongannya kotor, ya, membuat takut di sekitar lingkungannya. Nah, ini adalah merupakan ciri-ciri orang ahli neraka nih, ya. Sebaliknya orang-orang yang ahli surga itu karakternya itu adalah takut, hatinya seperti burung, ya. Burung kan kalau seandainya kita datang sendiri aja kabur langsung, atau mendengar suara aja kita burung itu kabur. Itulah ciri-ciri orang-orang beriman yang memiliki hatinya itu lembut, takut kepada hal-hal yang kejahatan, hal-hal yang berbuat maksiat. Masya Allah, ya. Itu adalah ciri-ciri orang bertakwa, orang-orang yang senantiasa untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Itu syarat pertama, hadirin Allah. Yang kedua, siapa orang-orang yang memang layak untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Imran melanjutkan di ayat 134, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i, orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Punya enggak punya uang, senantiasa dia bersedekah. Makanya hadirin Allah, biasakan kita ketika dari rumah masuk ke masjid itu bawa uang. Untuk apa? Diinfakkan di pagi harinya, itu merupakan keberkahan yang sangat luar biasa. Niatkan, ya Allah, mau 1.000, 2.000, 5.000, rutinkan dan memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita dan memberkahi rizki kita. Nah, itu sunnahnya itu. Mengeluarkan, barang siapa yang mengeluarkan infak sedekah di pagi hari, maka ada 2 malaikat turun untuk mendoakan orang itu agar Allah menggantikan rizki yang dia keluarkan pada hari itu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjamin orang itu untuk dilindunginya sampai sore nanti. Kalau dia sedang meninggal dunia, insya Allah husnul khatimah, dalam kondisi kesyahidan. Allahu Akbar. Ini adalah orang-orang yang senantiasa untuk berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Kita kalau nggak punya uang, nggak mesti harus dengan uang. Sedekah itu bisa dengan tenaga kita, ya, dengan cara membantu istri kita di rumah, membantu anak-anak kita belajar, ya, menyingkirkan duri di jalan, itu sedekah juga. Membantu membersihkan masjid, memakmurkan masjid, itu juga sedekah. Dan orang-orang yang senantiasa untuk berimpak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi lapang dan maupun dalam kondisi sempit, ini adalah merupakan karakter penghuni surga. Karakter penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan surga itu begitu nikmat, begitu indah, begitu serba ada? Kelak nanti bapak-bapak hadirin rahimakumullah itu di sana masuk surga itu dalam kondisi muda dan tetap muda, enggak pernah tua, yang kemudian banyak pelayan-pelayannya, ya, yatufu alaihim wildanum mukhalladun, akan didampingi oleh orang-orang muda, para bidadari-bidadari yang cantik, ya, kemudian memberikan makanan-makanan dan minuman-minuman, Masya Allah, yang tidak memabukkan dan tidak membuat pening. La yusadda'una anha wa la yunzifun, tidak pusing dan tidak pening. Masya Allah. Untuk siapa? Untuk kita semuanya. Belum lagi wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Di situ ada banyak sekali buah-buahan, ya, yang akarnya di atas, buahnya di bawah. Coba bayangin tuh. Kenikmatan surga yang sangat luar biasa. Yakin nggak masuk surga? Insya Allah. Allah berikan buat siapa? Buat orang beriman, lil muttaqin, buat orang-orang bertakwa yang senantiasa menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
Ada satu peristiwa di surga itu, kalau seandainya bapak-bapak hadirin itu, kalau sudah ada di surga itu kemudian lapar, menginginkan daging, ya kalau di sini kan kita makan ayam goreng itu harus ke warung dulu Pak, ya warung Padang, warung pinggir jalan, warung warteg gitu. Kalau di surga kelak nanti cukup kita membayangkan lihat burung-burung surga, ya kemudian kita melihat seandainya makan burung itu enak kali, burung itu langsung jatuh, langsung kemudian membakar diri, dan kemudian menjadi hidangan ayam bakar atau burung bakar. Masya Allah, dengan sendirinya di hadapan kita. Itu hanya kita membayangkan seperti itu saja, kemudian Allah melayani dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Walahmi toirim mimma yastahun, burung daging-daging segar, daging-daging yang nikmat itu di hadapan kepada kita semuanya. Masya Allah. Belum lagi kita dihiasi dengan permata-permata apa namanya itu yang begitu indah di samping kita, kiri kanan tuh. Piringnya juga piring emas. Makanya di dunia ini laki-laki dilarang untuk menggunakan emas. Karena kenapa? Untuk di surga nanti. Kalau seandainya laki-laki senang emas, senang pakai emas di dunia, nanti kelak di akhirat nggak dapat apa-apa tuh. Ya, bahkan menjadikan fitnah. Bisa jadi emas itu akan kemudian jadi bahan api neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah kalau seandainya tidak dizakatkan. Maka bagi terlarang buat laki-laki, kecuali buat wanita itu dibolehkan untuk perhiasan. Itu bedanya. Laki-laki tidak boleh. Nah kalau di surga, maka piringnya emas, cangkirnya juga emas, semuanya Allah halalkan. Kenapa kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu adalah untuk kebaikan, balasan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia. Makanya hadirin rahimakumullah, dunia ini adalah merupakan ujian buat kita. Jadi bersabar itu merupakan kunci terbaik kita dalam menghadapi dunia dengan segala ujiannya. Miskin, sakit, susah, ya, menderita, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, wabah penyakit. Ini adalah ujian Allah yang diturunkan di dunia. Bagi orang-orang yang bersabar, insya Allah Allah akan ganti kelak nanti, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Ya. Maka yang mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya kita milik Allah dan akan dikembalikan kepada Allah itu. Dia akan mendapatkan pahala yang besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang ketiga hadirin rahimakumullah. Yang pertama tadi adalah orang bertakwa, yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siapa orang-orang yang ketiga yang karakteristik masuk surga itu adalah wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang menahan amarahnya. Padahal dia mampu untuk berbuat marah, tapi dia mampu untuk bisa mengendalikan marahnya, mengendalikan lisannya. Hadirin rahimakumullah, ini pentingnya pengajian nih, ya. Jadi masya Allah, kadang-kadang kita lupa terkait dengan apa yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Nabi-Nya. Sesungguhnya ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi dan minta nasihat, ya Rasul, tolong berikan aku nasihat. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Nah sahabat ini lalu bertanya lagi, masa cuma nasihat itu saja? Lalu apa lagi ya Rasul? La taghdab, jangan marah. Itu aja ya Nabi. Lalu apa lagi ya Rasul? La taghdab, jangan marah. Ternyata hadirinullah, Nabi SAW adalah manusia yang gak pernah marah kecuali karena Allah Ta'ala. Ya. Nabi marah kalau seandainya agamanya diinjak-injak. Nabi marah kalau seandainya ada orang-orang kafir kemudian membunuh orang-orang muslim. Ya. Maka kalau kemarahan itu wajar, normal, manusiawi gitu.
tapi marahnya ditumpahkan dalam karena Allah Ta'ala. Bukan hanya marah gara-gara nggak ada kopi di rumah, marah-marah. Itu namanya tidak berdasarkan agama. Marah-marah karena apa namanya, ya, anaknya misalkan bandel gitu kan, tapi bukan karena agama itu, ya. Kalau bandel itu dalam angka urusan mungkin hanya main, pulang keluar, ditegur baik-baik gitu ya, nggak mesti harus mukul, marah-marah. Marah-marah, remote TV nggak ketemu, marah-marah tuh. Kecamatan nggak ketemu, marah-marah. Yang kena marah tuh istrinya, anaknya semuanya. Nah ini nih, ya, kata Nabi, tipis nih masuk surga nih, hati-hati nih. Orang yang mudah marah itu adalah karakteristik ahli neraka. Na'udzubillah, subhanallah. Karakter orang-orang yang masuk neraka itu adalah pemarah, pendusta, rakus, kasar hidupnya di dunia itu, dan ditakuti orang. Hati-hati tuh. Tapi beda, karakter penghuni surga itu adalah lembut hatinya, ucapannya puja diatur, dan dikatakan nggak marah-marah gitu. Mampu untuk bisa menahan amarahnya. Maka Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam surah Al-Waqiah itu, lanjutan surah-surah yang ayat yang tadi itu adalah la yasma'una fiha lagwaw wa la ta'sima. Di dalam surga itu tidak ada perkataan yang kotor dan perbuatan yang sia-sia. Illa salaman salama, kecuali mengucapkan salam di antara saudara-saudara yang ketemu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Dan setiap napasnya sama Allah diotomatiskan mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Itu setiap tarikan napas orang ahli surga itu dia mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Nggak ada lagi kata-kata la yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima. Tidak ada kata-kata yang kotor, tidak ada kata-kata yang rusak. Ya, kalau di kita, Haji, bentar-bentar ngomongin jorok, kotor, kasar. Ya, kebun binatang keluar semua. Apalagi kalau disalip motornya, kalau disalip mobilnya tuh Haji, Masya Allah yang keluar binatang semua. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Bagaimana kita menjadi karakter orang ahli surga? Sedikit saja marah, sedikit saja marah. Bahkan kemarahan menyebabkan banyak orang mati gara-gara marah. Hadirin Allah, ini adalah ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kira-kira kita sabar enggak nih? Padahal sederhana, orang-orang ahli surga itu adalah orang-orang yang bisa menahan marahnya. Bahkan nanti kelak di dalam ketika orang-orang masuk surga itu adalah orang-orang yang pertama kali yang memang tidak punya harta dan tidak punya tanggungan di dunia. Maka orang itu pertama kali dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat, orang yang tidak punya, orang yang tidak mampu, orang miskin dengan orang kaya itu jarak masuk surganya 500 tahun dengan orang yang kaya. Kenapa? Karena nggak ada punya apa-apa. Harta yang akan diminta pertanggungjawaban nggak ada. Rumah ngontrak, motor cicilan, utang banyak. Mudah-mudahan udah lunas kalau seandainya udah meninggal gitu ya. Lalu apa yang mau dipertanggungjawabkan? Mau ditanya oleh malaikat? Ini mau nanya apa? Bingung. Semuanya pahala semua, rajin sholat, rajin ke masjid, puasanya terus, zikir, ya, ucapannya dijaga. Ya udahlah, masuk. Sedangkan orang kaya, orang mampu, dia punya kehidupan yang menyenangkan di dunia, walaupun dia sholat ke masjid, puasa juga, zakat juga, akan tetap ditanya oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya, dari mana kekayaanmu dan disalurkan kemana. Itu yang bikin lama itu. Makanya harta itu akan bikin lama di yaumil hisab nanti itu. Mau kaya mau miskin? Kaya tapi kita dermawan. Kekayaannya itu betul-betul untuk digunakan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita meninggal dunia, kekayaan kita betul-betul sudah habis, ya, disebarkan untuk urusan agama Allah, dan sebagian untuk ditinggalkan untuk warisan atau keluarga kita. Itu yang terbaik itu. Nabi SAW tidak mengajarkan warisan harta kepada keturunannya. Para sahabat juga demikian. Dia tidak mewariskan harta kepada anak dan keturunannya, kecuali sebagian kecil saja. Ya. Kalau kita kan hitung-hitungan dulu. Ya.
Bahkan sebelum meninggalnya kita masih mikirin harta. Masya Allah ya. Dan ini menyebabkan kita su'ul khotimah, mati dalam kondisi cinta kepada harta. Nah hadirin Allah, yang keempat adalah di dalam surah ini Al-Imran menyampaikan orang-orang yang karakter yang masuk surga selain marah itu adalah wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, orang-orang yang mau memaafkan kesalahan kepada saudaranya. Masya Allah, orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan kepada saudaranya, ini adalah karakter orang-orang yang masuk surga. Diinjak kakinya nggak sengaja, nggak marah ya, dimaafkan. Kopi pagi-pagi datang telat, dimaafin, nggak marah-marah. Kacamata hilang, istighfar dia, nggak nyalain orang gitu. Jadi hatinya itu adalah pemaaf. Bahkan satu riwayat hadirin Allah, ini saya sampai jam berapa? Apa? Ada riwayat dari Nabi SAW. Suatu ketika Nabi SAW berkumpul-kumpul dengan para sahabatnya, ya ngobrol-ngobrol lah seperti ini. Lalu Nabi menyampaikan, sebentar nih, sebentar lagi ada di antara kita akan melihat, kita akan menyaksikan orang ahli surga akan masuk ke majelis kita. Nah para sahabat di situ ada Umar, ada Abu Bakar, ada Abdurrahman bin Auf, ya, ada Abdullah bin Umar, para kumpul semua di situ. Kan mereka juga orang-orang saleh dan ahli surga. Tapi ini kata Nabi, orang yang dijamin masuk surga, penduduk surga. Lalu datang penduduk Ansor masuk ke situ. Orang lihat, nggak mungkin nih, biasa-biasa aja orangnya. Apa ini yang disampaikan oleh Nabi gitu. Besok paginya Nabi kumpul lagi. Lalu Nabi menyampaikan lagi, nih kalau seandainya mau tahu ahli surga, nanti sebentar datang nih orangnya. Dia lagi orangnya datang. Sampai 3 kali berturut-turut Nabi menyampaikan dan orangnya itu lagi. Lalu ada sahabat yang merasa ingin belajar gitu kan, penasaran, masa sih amal apa yang dilakukan orang ini sampai Nabi SAW menjamin masuk surga, padahal dia bukan orang Nabi, bukan dari kalangan Nabi gitu. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW menjamin dia masuk surga? Maka sahabat ini ya, dari riwayat menyampaikan bahwa ini adalah Abdullah bin Umar, adalah salah seorang yang sangat senantiasa untuk mengikuti sunnah Nabi. Lalu Abdullah bin Umar ini datang kepada si fulan ini. Dalam riwayat ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Orang Ansor ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Memang ini adalah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga ya. Tapi salah satu karakteristiknya adalah amal ini yang dia lakukan. Maka Abdullah bin Umar kemudian pura-pura ingin nginap di rumahnya, di rumah Sa'ad bin Abi Waqqas ini, yang kata Nabi adalah penghuni surga, hidupnya saja dijamin masuk surga. Coba bayangin, amal apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini sampai dia dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Datang ke rumahnya, dia mengatakan, ya Sa'ad, aku punya permasalahan di rumah dengan orang tuaku, maka aku ingin menginap di rumahmu ini dalam waktu 2-3 hari lah. Padahal tujuannya untuk mengintip amal apa kira-kira yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Maka Abdullah bin Umar diberikan tempat untuk tidur di sebelah kanan kirinya, ada sebuah tempat ruangan untuk bisa menginap tamu di situ. Masuk menjelang maghrib, sholat maghrib, masuk menjelang isya, sholat isya, masuk malam. Abdullah bin Umar menghitung-hitung kira-kira zikir-zikir apa yang dikumandangkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang bisa menyebabkan dia masuk surga. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidur seperti biasa, tidur berbaring. Nah mungkin kata Abdullah bin Umar, malam bangun dia nih, tahajudnya pasti lama nih. Bangun,
jam 1 pura-pura tidur tuh ya, ngintip, ternyata nggak ngapa-ngapain Sa'ad bin Abi Waqqas. Jam 2 nggak bangun juga, jam 3 nggak bangun juga, hanya di tengah-tengah tidurnya dia mendusin gitu, kiri kanan dia mengucapkan subhanallah walhamdulillah, cukup begitu saja ya, banyak mengingat Allah saja, tidur sampai terdengar azan subuh, tidak sholat tahajud. Kaget Abdullah bin Umar, masa karakter orang masuk surga ternyata nggak sholat tahajud. Sampai 2 malam berturut-turut, sampai 3 malam berturut-turut tidak tahajud. Sampai Abdullah bin Umar ya mungkin bisa dikatakan kecewa, tetapi kecewa orang beriman itu berbeda, dia tetap husnudzon kepada Allah gitu kan. Bingung, amal apa yang menyebabkan dia masuk surga ya? Ibadahnya biasa-biasa saja gitu, sholat tahajud kagak. Tapi jangan sampai ini jadikan dalil bahwa bapak-bapak jangan sholat tahajud nih gitu. Nanti disebut dalil kali ini. Artinya kenapa? Ada ya, tahajud itu adalah merupakan sarana masuk surga juga. Jadi jangan sampai ikut dalil ini gitu. Ini ada nih. Sampai kemudian pamit Abdullah bin Umar sudah 3 hari, dia bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, hai Sa'ad, Nabi sudah mengatakan 3 kali berturut-turut engkau itu adalah ahli surga. Apa amal apa yang dilakukan oleh engkau sampai engkau bisa dijamin masuk surga? Kata Nabi SAW, nggak ada tuh, biasa saja, perintah Allah saya laksanakan, larangan Allah saya lakukan, tapi ada satu hal yang aku lakukan. Apa itu ya? Ya Sa'ad, aku tidak pernah dengki, dendam, benci kepada orang muslim, kepada orang beriman. Setiap tidur, sebelum tidur aku mendoakan dan mengampuni dosa-dosa mereka dan memaafkan segala kesalahan-kesalahan mereka. Nih Pak, orang-orang yang memang pemaaf itu adalah karakteristik orang ahli surga. Bukan banyak jabatannya, bukan banyak hartanya, bukan tampan dan cantik, tapi orang-orang yang hatinya pemaaf, yang betul-betul dijamin Allah Subhanahu wa taala jalurnya jalur surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah hadirin Allah, ini adalah merupakan ciri-ciri ya, atau karakter-karakter orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala gambarkan para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memiliki karakter ini. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin Allah, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran sebetulnya secara umum ya terkait dengan ciri-ciri orang makhluk surga, ciri-ciri orang-orang yang dijamin masuk surga. Di antaranya adalah contoh-contoh selain di surah Al-Imran ini, di dalam surah Al-Mu'minun sudah jelas. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang beriman. Siapa itu? Wallazina hum ala salatihim yuhafizun, orang-orang yang khusyuk salatnya. Orang-orang yang khusyuk salatnya. Ya. Jadi kalau orang-orang khusyuk salatnya itu ketika takbiratul ihram Allahu akbar, maka hadir hati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak memikirkan dunia dengan isinya, hadirkan hati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kadang-kadang juga sulit ya kalau seandainya kita tidak sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri susah untuk khusyuknya, tapi sholat berjamaah mudah-mudahan bisa dibantu. Yang penting HP dimatiin ya. Kadang-kadang banyak di antara kita handphone itu sering berdering, matiin dulu ya, bagaimana mau sholat khusyuk? Pas matiin baca WhatsApp dulu, masukin lagi, bagaimana khusyuk gitu kan. Ini banyak kejadian di kita itu ya. Maka bagaimana kita akan menjadi penduduk surga kalau seandainya kita nggak khusyuk sholatnya gitu. Tadi sudah disampaikan, siapa lagi? Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, perkataan yang sia-sia. Itu adalah karakter orang-orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun. Wallazina hum lizzakati fa'ilun, sama orang-orang yang tetap menunaikan zakatnya ya, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Wallazina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga faraj, yang menjaga kehormatannya, menjaga auratnya, kecuali diberikan kepada yang sah, kepada istri kita yang sah, atau zaman dulu ada budak-budak peliharaannya ya. Ada orang-orang yang betul-betul menjaga kehormatannya.
Siapa lagi? Walladzina hum li amanatihim wa ahlihim raun. Orang-orang yang bisa menjaga amanat-amanatnya. Dikasih jabatan sebagai presiden amanah, dikasih jabatan sebagai menteri amanah, dikasih jabatan sebagai anggota DPR amanah, dikasih jabatan sebagai wali kota amanah. Orang-orang yang tidak amanah maka rasanya tidak ada peluang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-cirinya. Lalu ciri-cirinya apa lagi? Walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Orang-orang yang hafiz, memelihara salatnya dari subuh sampai isya tepat waktu. Ini adalah siapa? Ulaika humul warithun. Orang-orang yang mewarisi. Walladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Masya Allah. Surga yang kata Nabi SAW yang dianjurkan kalau seandainya kita berdoa itu agar kita mendapatkan surga Firdaus, surga yang begitu banyak kenikmatan, tajri min tahtihal anhar, di mana ada sungai-sungai yang mengalir, sungai susu, sungai arak, sungai madu. Masya Allah, semuanya halal, semuanya halal, dipersembahkan untuk orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk bisa mencicipinya, insya Allah. Ada telaga Kausar nanti di sana itu, ya, telaga yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu bagi orang-orang beriman, orang-orang Muslim yang memang dipilih oleh Allah, dipilih oleh Nabi-Nya untuk bisa minum ini. Sebelum masuk surga, apa yang pertama kali dikasih minum dulu? Masuk surga dikasih minum dulu sama para malaikat, bidadari-bidadari itu untuk minum air salsabila. Gelak minum, maka tidak akan pernah haus selamanya setelah minum itu. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu ada dialog ya Pak? Ya. Saya kira ini hadirin Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat buat kita semuanya dan kita dicatat ya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surga insyaallah. Maka ingat Bapak Ibu hadirin Allah ya. Kalaupun kita tidak memiliki harta, tidak memiliki kekuasaan, ya, tidak memiliki uang banyak begitu, maka milikilah amal terbaik kita yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti, ya. Jadilah ada amal-amal yang bisa memberikan kekuatan kita untuk bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala nanti, ya. Zikir Bapak-bapak semuanya yang sederhana mengucapkan subhanallah wa bihamdihi atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu adalah zikir yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara zikir-zikir yang lain. Maka inilah zikir yang sederhana yang akan bisa memberatkan timbangan di yaumil hisab nanti. Jangan sepelekan. Mulai saat ini Bapak hadirin rahimakumullah, ketika duduk, keluar ke masjid, datang ke rumah, minimal 100 kali setiap hari mengucapkan subhanallah wa bihamdihi atau subhanallah wa bihamdihi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih samudra, dan Allah akan mengangkat derajat kita seutama-utamanya derajat, dan kalau meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah. Gampang kan? Bersama-sama ayo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah ini mudah-mudahan bisa bermanfaat pertemuan kita di pagi hari ini, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa untuk mengingat Allah, berzikir dimanapun berada, dan senantiasa untuk bersemangat beribadah, ya, walaupun dalam kondisi musibah, wabah, tapi kita termasuk orang-orang yang senantiasa terus bersemangat untuk bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita, sampai kita mengucapkan terakhir kalimat la ilaha illallah, insyaallah. Demikian, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan.
Sesungguhnya ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan itu datangnya dari saya pribadi yang dhaif, yang lemah, yang banyak khilaf tentunya. Dan sekali lagi para ulama, para kiai, para alhaz, saya hadir di sini mungkin masih muda ya, usianya lebih muda dari para ulama kiai di sini hadir, tidak lain dalam rangka untuk saling mengingatkan di antara kita. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita saling mengingatkan di antara orang beriman karena peringatan itu penting buat orang-orang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Cukup gamblang dan jelas penjelasan dari Ustaz Heriawan untuk melengkapi pengajian kita dan menghidupkan pengajian kita. Saya mengharapkan barangkali ada jamaah yang mau sharing atau bertanya. Saya mulai dari sebelah kanan saya. Ada Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak Ustaz, ada beberapa hadis yang terkait tentang orang-orang yang diharamkan atas dirinya masuk neraka. Di antaranya hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ala ukhbirukum biman yahrumu alaihi an-nar au biman tahrumu. Ada keraguan perawi sehingga au biman tahrumu alaihi nar atau au yahrumu 'alan nar. Terus ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahbin. Kalau tadi yang disampaikan banyak sekali terkait tentang orang-orang yang masuk surga atau ciri-ciri daripada orang-orang penghuni surga. Nah, ini apa perbedaannya ciri-ciri para penghuni surga dengan ciri-ciri orang yang diharamkan neraka? Barangkali hanya bertanya perbedaannya barangkali. Ustaz, mohon penjelasannya, terima kasih. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Ini adalah sesuatu yang memang gaib ya, sesuatu yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang orang yang masuk surga itu. Karena surga itu yang gaib juga ya. Kalau seandainya tadi terkait dengan ciri-ciri orang yang masuk surga di dalam surah Al-Imran ya, juga Al-Mu'minun, dan kemudian ada hadis menyampaikan terkait dengan ciri-ciri orang yang diharamkan masuk surga, saya kira ini sama saja ya. Sama saja, artinya mungkin ada wasilah, jalan dulu, ada jalan dulu nih, ada jalan dulu ya. Orang yang biasanya terkait dengan mati syahid itu adalah orang-orang yang dijamin masuk surga, yang tentunya dia tidak mampir dulu ke neraka. Salah satunya ya, Nabi SAW menjamin orang yang mati syahid itu dia tidak dihisab dulu, bahkan ya, tidak dihisab dulu ya, asalkan dia nggak punya utang, minimal utangnya lunas dulu. Ada yang menyampaikan riwayat bahwa orang yang mati syahid hutangnya juga sudah dilunasi, tapi ada riwayat mudah-mudahan dia hutangnya sudah dilunasi baru dia tidak tertahan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang memang karakternya adalah yang diharamkan masuk surga itu diharamkan masuk neraka itu, dan otomatis dia masuk surga itu salah satunya adalah orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan salah satu riwayat menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang hafiz Quran, ya. Dan dia betul-betul imanan wahtisaban, betul beriman kepada Allah dengan ikhlas. Jangankan mungkin dia tersentuh api neraka. Bumi pun itu tidak akan mampu dia untuk memakan jasadnya. Ya, tentunya para nabi dan rasul adalah orang-orang yang memang tidak akan dimakan oleh bumi ya. Para nabi dan rasul tubuhnya itu utuh saja. Juga para syuhada ya. Ada riwayat bahwa ketika
penggalian kubur di kota Mekah, itu salah satu sahabat yang dekat dengan Nabi, pamannya Nabi, ya, itu ketika digali, ya, Sayyidina Hamzah itu, ya, tubuhnya masih utuh, sudah ribuan tahun kan, 1000 tahun lebih misalkan, tapi tubuhnya masih utuh, orang syahid, maka dia tidak akan dimakan oleh bumi, apalagi disentuh oleh api neraka, ya. Jadi ciri-ciri ini bisa jadi, ya, bisa jadi akan disandingkan kepada orang-orang yang memang mati syahid, juga para penghafal Quran. Karena di dalam hadis ini tidak dijelaskan juga tentang karakter-karakter siapa orangnya di antaranya itu. Tetapi Nabi SAW menyampaikan bahwa orang-orang yang mati syahid tentunya dia akan masuk surga dengan secepat kilat dan tanpa hisab. Orang-orang para penghafal Quran di antaranya adalah orang-orang yang memang tidak akan pernah dimakan oleh bumi. Bahkan hadirin rahimakumullah, satu ayat Quran itu akan bisa memadamkan api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, satu ayat Quran itu bisa memadamkan api neraka. Artinya kenapa? Para hafiz, para penghafal Quran, kalau dalam logika kita, di tubuhnya ada hafalan Quran dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk berdakwah, apakah iya Allah Subhanahu wa taala kemudian membakarnya? Maka ini keutamaan para hafiz. Hadirin Allah, kita muliakan para ulama, para hafiz yang senantiasa untuk bisa membaca Quran, ya. Jadi hadirin Allah, ini adalah merupakan tanda atau ciri orang-orang yang kelak nanti di akhirat itu hidupnya dalam kondisi keberkahan. Maka jangan sekali-kali kita menghinakan mereka di dunia. Jangan menghinakan para ulama. Umaro jangan sampai dia memusuhi para ulama, maka negeri ini tidak akan berkah kalau seandainya memusuhi para ulama. Apalagi para hafiz, makannya susah, ya, hidupnya susah. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab, Ustaz, ya. Afwan apabila seandainya ini hal sesuatu yang perlu penafsiran lagi, ya. Tapi tentunya ini adalah merupakan gambaran rahmat Allah dan nabinya itu terkait dengan orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang senantiasa mengawal peraturan-peraturan, kewajiban-kewajiban dan larangannya yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya surga. Karena hadirin Allah, mungkin di antara kita semuanya, insya Allah semuanya masuk surga dengan selamat. Tapi mungkin ada orang beriman itu mampir dulu ke neraka. Karena kenapa? Dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Baik itu meninggalkan sholat, meninggalkan puasanya, itu akan diminta pertanggungjawaban. Baik itu dengan ribanya, baik itu dengan tidak menjaga matanya, baik itu dengan tidak menjaga pendengarannya. Karena di hari kiamat itu bisa jadi tubuh kita yang disiksa tidak semuanya. Ada yang tangannya saja kebakar, ada yang kakinya saja dibakar, ada yang sampai perutnya saja dibakar, ada yang sampai lehernya saja dibakar. Tergantung amal-amal perbuatan yang dilakukan oleh tubuh ini. Kelak nanti di hari kiamat, semua anggota tubuh akan menjadi saksi, kecuali mulut ini akan dikunci. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua mulut ini akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berbicara itu adalah tangan nih. Di dunia ini apa yang dilakukan? Hai tangan, tangan ngomong. Saya banyak memegang Quran. Saya banyak memberikan sedekah. Saya banyak menulis kitab. Saya banyak membantu orang. Bicara. Ketika tangan berbicara jujur, saya sering mencuri, saya sering korupsi, saya sering, mulut ini udah bilang, kenapa kamu jujur? Karena tangan yang bicara. Kaki bicara nih,
lebih banyak melangkahkan kaki ke masjid atau lebih banyak melangkahkan kaki ke tempat-tempat maksiat? Kaki akan bicara, jadi saksi. Siapa lagi jadi saksi? Bumi ini akan bicara juga. Jadi ada CCTV yang sangat luar biasa yang akan diminta pertanggungjawaban Allah. Tidak pernah ada kita bisa berbohong. Semuanya akan bicara, ya, telinga, mata, semua akan bicara. Jadi masya Allah, semuanya jadi saksi. Maka orang-orang yang senantiasa menjaga mata, telinga, semua anggota tubuhnya dalam rangka untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika malaikat kubur pun bertanya kepada kita, insya Allah itu otomatis lisan kita akan berbicara dan menjawab dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Tapi orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran, nggak pernah zikir, bagaimana dia akan menjawab pertanyaan para malaikat munkar nakir di kuburnya itu kalau seandainya kita tidak terbiasa untuk membaca zikir-zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan lisannya dibiasakan, berlatih dari sekarang, ya. Berlatih dari sekarang akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang terbiasa nanti. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para jemaah sekalian yang waktu, maaf kalau ada yang bertanya nanti kita lanjutkan ke episode yang berikutnya. Untuk mengakhiri kajian ini, Ustaz mohon doa. Hadirin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di momen yang terbaik ini. Para malaikat hadir di tengah-tengah kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar doa-doa kita semuanya. Kita bersama-sama awali dengan istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afihi ni'amahu wa yukabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lahadil zalali wa zikal karim wa ajmi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimati ikhlas wa ala dini nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ya Allah, Engkau yang maha menatap ya Allah, Engkau yang maha mengampuni ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa saudara-saudara kami ya Allah, kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Berkahi kami ya Allah, panjangkan usia kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Sehatkan jasmani rohani kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Berkahi rizki kami yang halalan thayyibah dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, angkat penyakit ini ya Allah, angkat wabah ini ya Allah ya Jal Jalali wal Ikram. Jauhkan daripada kami ya Allah kaum muslimin dan muslimat ya Allah di dunia ini maupun di Indonesia ya Allah. Rabbi ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, senantiasa untuk menjalankan perintah-perintah-Mu, senantiasa untuk mengingat Engkau ya Allah ya Jal Jalali wal Ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.